Assalamualaikum, selamat datang di channel YouTube aku Ria 3R. Teman-teman apa kabar? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Alhamdulillah aku juga sehat teman-teman, berkat doa dari teman-teman semua. Anak-anak juga udah sembuh, alhamdulillah ya. Besok hari Senin udah pada mulai ujian. Semoga fisiknya kuat ya, bisa mikir gitu, mengerjakan soal-soal. Keadaannya prima lah, amin ya rabbal alamin. Ceria lagi ya untuk anak-anak soleh dan soleha. Oh iya teman-teman, hari ini di hari Jumat ya, ini tuh udah terik banget di jam berapa ya, tuh kelihatan ya teman-teman, udah mau makan siang ya. Nah mau makan siang tapi aku tuh pengen makan tekwan, pengen seger-seger gitu. Mungkin aku juga kayak lagi kepingin ini ya, mau haid biasanya tuh pengennya seger-seger gitu. Nah aku mau makannya tapi pakai nasi. Wow malu, kelas berat ya. Jadi makan siangnya tekwan, ada bihun gitu, bihun atau soun ya, bedanya apa ya teman-teman? Maaf ya kalau misalkan teman-teman tahu, tulis di kolom komentar. Nah aku tambahin nasi jadi tetap kenyang. Nah aku mau makannya di teras ya. Oke teman-teman, yuk temenin aku yuk. Ini keadaannya, kebetulan tadi pagi aku tuh udah nyuci baju, jadi udah tenang. Ini terik banget, panas. Aku mau lap dulu ini mejanya. Kebetulan kan walaupun tiap pagi aku udah lap, cuman ini udah siang kayaknya banyak debu juga ya. Aku mau lap dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, udah sip. Aku mau bawa makanan dulu keluar ya, bentar. Aku lap dulu ya. Sekarang kursinya. Sekalian bangkunya. Ini aku lagi merebus tekwan, kuahnya biar anget. Ini kebetulan aku beli ya sama temen di sini yang jual tekwan. Nah tekwan ini dari tapioka teman-teman, dan ini mie-nya nggak pakai mie kuning tapi pakai bihun, jamur sama bengkuang. Nah ini ada, udah ya, udah dimatiin dulu. Ada udangnya teman-teman, jadi kuah kaldunya itu dari udang, rasanya enak ya, manis gitu. Nah gurih lagi. Bismillah, yuk temenin aku yuk makan snack di jam 9 ini. Kita duduk di teras ya. Teman-teman, ini aku udah ambil, tinggal nasinya. Ini nasinya, ini bawang gorengnya, ini kerupuknya sisa sedikit. Teman-teman mau lihat nggak itu makanannya kayak gimana nih? Nah ini dia teman-teman, ada nasi putih, bawang goreng, ada tekwan, teh manis, minuman aku ya air putih, dan kerupuk nih. Nah kita lihat isinya apa aja. Kita taruh dulu di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada bengkuang, ini tekwannya, terus ada kaldu udang dan ada udangnya juga. Ini jamur, terus ini bihun atau soun sih teman-teman, ini kayak bihun ya.
Tadi aku tahu nggak teman-teman, saking wangi sambelnya itu menyengat banget cabai hijau. Aku tuh dikit banget, soalnya aku takutnya nanti kepedesan karena kan bukan aku yang bikin. Takutnya itu bener-bener cabainya tuh cabai rawitnya yang bikin pedes banget. Namanya rawit setan ya biasanya ya. Tapi kalau ini aku nggak tahu, jadi aku cobanya sedikit aja. Nah, kita taburin bawang gorengnya dulu. Nah, ini bismillahirrahmanirrahim. Nah, yummy, seger. Lagi pengen yang seger-seger aja teman-teman. Pernah nggak sih ngerasain kayak gitu? Oke, sekarang kita makan yuk. Oke teman-teman, sekarang waktunya makan. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak yang lagi pada mau Jumatan ya teman-teman. Nah, aku juga mau infoin ke teman-teman. Biasanya kan banyak yang nanya tuh. Tunggu aku deketin dulu ya. Ups. Nah, biar kita deket. Teman-teman tahu nggak, aku tuh udah beli ya mic-nya, cuman nggak tahu kenapa ke HP aku tuh jadi nggak ada suaranya, jadinya tuh kayak gagal gitu. Duh, sayang banget deh. Aku juga kebetulan dibeliin juga sih, maksudnya minta tolong order sama adik aku gitu, bukan aku yang cari sendiri. Kerupuknya kerupuk ikan, tekwannya juga dari ikan, kuahnya dari kaldu udang. Wow, nikmat. Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Kita makan yuk. Kita cobain dulu ya. Enggak pedes. Wow, bismillahirrahmanirrahim. Seger. Enak. Teman-teman tadi udah lihat ya. Jadi kayak yang berkuah-berkuah itu enak banget. Wow, seger banget. Ada yang tanya, apa selalu harus minum teh manis gitu? Jawabannya, kalau makan yang besar, makan pagi, siang, sama sore itu iya teman-teman, karena teh manis itu gunanya untuk merangsang asam lambung. Jadi kalau misalkan kita udah minum teh manis, asam lambung itu sudah mulai siap-siap untuk dikasih makanan yang berat. Nah, kita langsung makan nasinya, jadi nanti tuh proses pencernaan makanannya itu tuh habis di perut kita, nggak ada penumpukan. Tapi juga makanannya juga sesuai ya, jangan ada yang glutennya lagi. Wow, nikmat banget. Alhamdulillah ya Allah, kasih Allah. Udah pada makan belum teman-teman? Yang belum makan, ayo bareng sama aku makannya. Yang sudah makan, yang lagi nonton, yang baru bergabung, halo, perkenalkan aku Ria. Ini di sini ada pengalaman tentang aku nggak sengaja menurunkan berat badan karena awalnya itu aku GERD teman-teman. Jadi aku tuh pengen sehat, tapi tiba-tiba bisa langsing gitu loh, jadi bukan disengaja. Dan aku
tahu rasanya gimana orang tuh pengen menurunkan berat badan. Jadi aku share ilmu yang aku udah lakukan. Semoga bermanfaat buat teman-teman ya. Teman-teman seneng banget ya rasanya sekarang. Aku sama Vika tuh bajunya bisa tuker-tukeran, ukurannya sama, M. Celana juga, lalu sama anak kelas 6 SD. Biasanya makannya pakai tangan, karena pakai kuah jadi pakai sendok. Tetap karena di jam makan itu yang ditunggu-tunggu, jadi makannya tuh udah memang lapar, jadi makannya tuh nggak bisa cantik. Ya udah, ya kalau lapar ya begini. Di sini panas, terik banget. Biasanya sorenya mau hujan. Oh ya teman-teman, kalau mau pakai pedes-pedes tuh jangan pakai saus ya. Saus itu kan ada pengawetnya. Jadi kita tuh makannya yang real food aja, sambal atau cabai rawit atau cabai ulek itu boleh. Aku jadi inget buatan mama aku nih, suka bikin tekwan. Hot. Gimana? Teman-teman, apa ada yang sudah berhasil menurunkan berat badannya? Coba tulis di komentarnya. Bagaimana pengalamannya, apa ini diet yang menyenangkan, tetap masih bisa makan enak? Atau jadi tersiksa karena bingung milih-milihnya? Coba, menurut kalian gimana? Menurut aku awal-awal mungkin agak-agak kagok ya. Karena yang setahu kita tuh di mana-mana tuh banyak banget mengandung tuh gluten ya, terigu tuh banyak banget. Terus kebiasaan minum es, makan coklat itu udah nggak bisa kita konsumsi lagi, tapi digantikan dengan makanan yang sebenarnya tuh banyak banget. Akhirnya kita tuh kreatif, jadi mencari nih, biasanya kita tuh di satu sisi ini kita panjangannya ini aja terus ya, roti, mie ayam, indomie, kali ya roti itu banyak ya, roti kue kering, kue bolu, es krim, coklat. Tiba-tiba itu nggak boleh, kita kan bingung ya, nggak terbiasa karena dari kecil tuh ya itu gitu. Jadi kita harus arahkan haluan ternyata harus ekstra mikir dulu dan ekstra hati-hatinya dengan cara banyak nanya, ini terbuat dari apa, ini oh berarti bukan yang jalur ini oke boleh makan. Ternyata tuh banyak banget jajanan makanan atau lauk-lauk yang kita bisa makan teman-teman.
dari jenis kerupuknya, lauknya, minumannya, makanannya, cemilannya, kue-kuenya, bolu-bolunya, aduh banyak banget gorengannya, itu tuh ternyata bertebaran. Tapi kita tuh udah kebiasaan di jalurnya yang ini terus gitu. Coba sekali-sekali jalan-jalan ke arah jalan yang berbeda. Jadi keluar dulu dari zona nyamannya, berganti ke zona belajar. Kenapa? Karena kita belajar adaptasi gitu. Adaptasi nggak ada yang memang awalnya itu pasti butuh perjuangan dan butuh kemauan yang keras, ekstra niat tuh. Tapi kalau kita nggak ada niat, selamanya kita hanya beralasan terus. Mau sampai kapan? Orang-orang udah pada puluhan kilo turunnya, kita cuma nonton aja, cuma bayangin kapan ya, mulai besok terus aja kayak gitu. Waktu itu jalan terus loh. Lupa ngambil tisu kering, udah kering kan karena nikmat ya, bersemangat. Udah habis. Makan tuh lahap loh ditemenin sama teman-teman. Tanaman aku agak kering ya teman-teman ya, karena terlalu panas jadi airnya tuh cepet menguap. Tuangnya bikin crunchy, enak. Ini kerupuknya aman dan tapioka. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah, nikmat tuh. Menu seger-segernya udah kesampaian. Ini dulu. Nikmat, alhamdulillah. Jadi pas gitu ya takarannya di perut tuh nggak terlalu berlebihan kekenyangan banget enggak, karena udah minum tuh udah pas gitu. Teman-teman, aku kayak perlu tisu ya. Tunggu ya. Teman-teman, ya Allah maaf ya nungguin aku. Alhamdulillah aku sudah kenyang. Terus tadi aduh kenapa ya kayak refleks aja gitu, nggak bisa aku tuh naruh piring gitu aja, kayak tuh pengen langsung dicuci gitu. Jadi aku cuci piring dulu, maafin ya tadi aku tinggal. Teman-teman, jadi apa ya, jadi obrolan kita itu banyak juga yang tanya sama aku tentang
diet ini ya, mungkin masih banyak yang penasaran. Jadi aku itu nggak sengaja aku tuh bisa kurus teman-teman. Kok gitu? Jadi awalnya tuh aku lihat ada di video-video selanjutnya yang sering aku ulang, aku itu GERD ya, karena aku tuh ngerasa pengen kurus. Dan waktu pandemi itu nggak bisa kemana-mana, kemudian nggak bisa ketemu orang juga, jadi aku tuh ngebenerin pola makan aja. Itu singkat ceritanya ya teman-teman. Kalau detailnya ada lagi pembahasan tentang itu, pengalaman aku gitu ya. Nanti buka-buka lagi YouTube sebelumnya yang di tahun 2021 ya teman-teman. Tapi kalau di tahun sebelumnya itu diet aku itu diet yang lama, karena aku dulu itu nggak berhasilnya hanya 8 kilo berhasil tapi hanya 8 kilo. Tapi kalau ini nggak niat untuk kurus, tiba-tiba berhasilnya 25 kilo, dari 78 ke 53. Lalu aku naikkan lagi sedikit jadi 55, sampai sekarang tetap konsisten, bukan konsisten, tetap stabil di angka 55, 56, 56, kadang 57. Itu pernah kalau aku di rumah mama aku ya, kalau aku lagi di rumah mama aku harusnya misalkan snack buah, aku ganti lontong. Pokoknya yang kelas berat. Karena apa? Aku membuah bisa di rumah juga makan, tapi kalau di sana makanan-makanan yang mama aku bikin kan gak bisa aku dapetin. Jadi aku tuh makan nasi, terus snacknya itu juga lontong. Wow, 57. Terus nanti udah sampai rumah 55 lagi teman-teman. Ya gitu. Jadi yang penting tetap terkontrol. Kalau makan satu hari tentang santan ya, jangan santan terus, jangan nanti tiba-tiba pusing kolesterol gimana ya kan. Jadi harus ada penyeimbangnya. Nah di kelas aku itu juga penyeimbangnya aku tuh kontrol per minggu di 21 hari ya, 21 hari. Oh ya teman-teman, kalau misalkan teman-teman mau kepoin, Instagramnya ada di IG aku nih, diet terigu body fit. Nah teman-teman boleh itu ya, boleh follow. Nanti teman-teman bisa lihat itu dari sesi 1 teman-teman aku yang udah berhasil itu siapa aja, dan perubahan badannya itu seperti apa, itu semua ada di situ. Aku mau ngobrol juga sama teman-teman semua. Kalau aku ini sebenarnya nggak sengaja kurus, nggak sengaja langsing, karena aku itu mengubah pola makan aku doang. Karena aku tuh bermasalahnya di lambung, berarti kan harus makannya yang benar, nggak boleh, kata orang zaman dulu tuh dikit-dikit lah gitu, sering-sering makan tapi dikit jumlahnya. Nah itu benar, tapi nggak kedikitan juga. Lama-lama aku tuh suka koreksi diri aku, oh pas makan ini tuh begini, keadaannya begini, aku tuh kayak catet gitu teman-teman. Akhirnya pas pandemi ketemu sama orang nggak ada yang kenalin aku, karena kan aku tuh gendut banget, lebar badannya, lebar pinggulnya, lebar semuanya, pipinya lebar. Tiba-tiba kok pas udah keluar rumah beli makanan, waktu itu nggak ada yang kenalin, walaupun aku pakai masker ya, siapa ya gitu. Akhirnya dari chat WA ya kan, nanya-nanya gimana caranya, padahal aku nggak olahraga sama sekali. Karena waktu itu lutut aku tuh bermasalah, nyeri banget. Aku tuh pikir keseleo atau apa gitu, kok nyeri banget kayak gitu, sakit banget ya Allah. Sampai aku tuh beli apa ya, kayak gips gitu loh, yang kayak karet gitu buat taruh di lutut buat orang olahraga gitu. Tapi nggak berhasil teman-teman, dipijit juga malah bengkak. Ternyata itu tuh dari dalam, bukan dari keseleo, bukan, tapi rasanya nggak nyaman banget teman-teman. Akhirnya aku tuh ngerasa sedih gitu ya, kenapa sih kok aku masih muda istilahnya waktu itu, kok pas kebetulan usia aku 40 tahun, kok aku sakitnya udah kayak orang tua gini ya, apa osteoporosis atau aku jarang minum susu gitu. Ya udah, pokoknya aku nggak mikir banyak, harus tapi lakukan gitu. Ya udah, makan, mulai dari makan pagi, makan snack, makan siang. Tiba-tiba teman-teman, berat badan aku tuh turun. Aku nggak sengaja padahal. Ya udah, jadi dari pengalaman itu semoga teman-teman juga bisa mengambil manfaatnya ya. Jadi
pasti samalah sama kayak aku, apapun cara itu pengen kurus apapun, tapi kan ada jalurnya masing-masing. Ada yang percaya gini caranya, gitu caranya, ya nggak apa-apa. Teman-teman juga udah ada di YouTube Ria 3R nih, berarti teman-teman udah ngikutin aku, silahkan ngikutin, mana yang baik-baiknya diambil ya teman-teman. Aku nggak maksa, yang penting aku tuh men-share apa yang aku alamin, mudah-mudahan sama ke teman-teman juga kan, toh kita juga sama ya, makanannya sama, minumannya sama gitu ya. Mungkin bedanya dari umurnya, ada yang ikut di DTBF ini umurnya 50 ke atas tapi udah keburu sakit, diabetes, hipertensi gitu ya, terus pengapuran, macam-macam. Ada juga yang umurnya masih muda, ada yang sakit batu di empedunya ya, ada gitu, macam-macam teman-teman. Alhamdulillah atas izin Allah ya, bukan kehebatan aku, tapi atas izin Allah, mungkin melalui aku ada manfaatnya buat teman-teman ya, bisa dirasakan juga oleh tubuh teman-teman. Itu nggak bisa diceritain tapi harus dibuktikan. Jadi kalau gimana cara ngebuktiinnya ya, melakukan. Jadi teman-teman ngerasain sendiri. Coba teman-teman lihat lagi YouTube aku sebelum ini, yang di 2021 ya, itu udah mulai dietnya DTBF gitu, bukan diet-diet yang lama lagi. Jadi ya coba aja teman-teman terapin seminggu aja, seminggu dulu, nanti 2 minggu, 3 minggu. Alhamdulillah sekarang aku udah di 1 tahun 7 bulan tidak konsumsi gluten, dan mama aku itu sudah ada 7 bulan kalau nggak salah ya, udah turun 10 kilo apa 11 kilo gitu teman-teman. Di kelas aku juga ada yang udah turun hampir 10 kilo gitu. Jadi 21 hari aja ada yang turun 4 kilo. Tapi nanti ada saatnya stuck, ada saatnya tuh dia nggak turun lagi. Bukan karena dia nggak bisa turun lagi, mungkin dia kendor, nggak disiplin, jam makannya itu tuh agak-agak berantakan gitu. Itu susah ya teman-teman, untuk bikin kita istiqomah itu sebenarnya susah, banyak banget godaannya. Tapi jangan pantang menyerah, karena daripada kita harus minum obat secara teratur, mendingan kita makan aja yang teratur gitu. Jadi kita nggak usah tergantung sama obat-obatan lagi gitu, karena badan kita, imun kita tuh kita naikkan imunnya, kita ngerasa tuh badan kita tuh juga sehat, kuat gitu, bisa ngelawan penyakit. Jadi jangan dibikin lemah, jangan bergantung sama obat. Kalau bisa minta doa terus sama Allah, bergantung sama Allah yang maha menyembuhkan. Kita yakin, terus kita di jalurnya, insya Allah sembuh teman-teman. Jadi kita menyembuhkan dari akarnya, dari akar penyakit, bukan kita cuman meredakan penyakit sementara aja gitu. Itu kebanyakan yang udah bergantung sama obat ya. Contohnya ayah aku tuh udah nggak berani banget saranin ayah aku lepas obat, jadi pelan-pelan. Tapi udah banyak obat yang diminum dari banyak, jadi tinggal beberapa aja gitu, pelan-pelan banget. Dan ayah aku alhamdulillah kondisi fisiknya, walaupun mama aku yang urusin makanannya ya, tanpa terigu lagi, tanpa gluten gitu ya, alhamdulillah membaik, lebih fresh gitu. Walaupun nggak 100% total diabetesnya itu pulih enggak, tapi ada perbaikan lah gitu, nggak tambah parah. Yang tadinya susah jalan, alhamdulillah sekarang udah mulai jalan, berwudu, ke kamar mandi gitu ya teman-teman. Walaupun sholat itu masih duduk, intinya itu kan kita kalau misalkan kita sehat itu kan untuk ibadah kita biar nyaman ya. Di kelas aku banyak banget yang tadinya tuh nggak bisa duduk ruku atau bukan ruku, tahiyat akhir gitu, sekarang udah bisa teman-teman. Mama aku, ya Allah ma, kapan ya kita ketemu? Aku ke rumah mama aku kalau anak-anak udah selesai ujian, insya Allah kalau semua pada sehat ya, aku mau videoin buat teman-teman juga. Mama aku tuh udah bisa naik tangga, tadinya tuh berapa tahun nggak mau naik ke lantai 2, sakit kakinya, sekarang mah udah lincah katanya. Alhamdulillah, masya Allah, makasih ya Allah. Pokoknya mari selalu doain mama juga penyemangat. Apapun yang mama kasih tahu ke Ria, nasihat itu selalu Ria lakukan. Jadi insya Allah kalau misalkan Ria juga bisa sedekah sama orang, berbuat baik sama orang, pahalanya juga mengalir untuk mama sama ayah aku gitu aja sih. Ya udah teman-teman, jangan sedih-sedih ya. Pokoknya ini deh, itulah
orang tua ya pasti selalu menginginkan dan doa yang terbaik buat anaknya. Insya Allah anaknya juga ingin melakukan yang terbaik untuk orang tuanya. Nah, aku juga gitu berharap masa tua aku nggak merepotkan anak-anak aku, teman-teman. Jadi aku tuh jaga disiplin dari sekarang, nggak enak dulu untuk bersenang-senang kemudian gitu. Jadi nggak enaknya kenapa? Bukan nggak enaknya kenapa? Aku tuh nggak biasa makan yang seperti ini sebenarnya, tapi pas udah dijalanin, apalagi udah setahun lebih, mau 2 tahun ya teman-teman, itu tuh nikmat, nyaman aja, nggak ada bedanya. Toh aku juga masih bisa berdiri di depan teman-teman begini loh. Bukannya kita makan terigu itu segalanya, bukan teman-teman. Ternyata kita tuh masih bisa makan yang bahan yang lain. Jadi tergantung sama teman-teman sendiri pilihan seperti apa. Yang aku tadi bilang ya, kalau kita udah biasa menghadap ke sana, sekali-sekali menghadap ke sini deh gitu. Ternyata tuh banyak kok, nggak yang itu terus makanannya gitu. Jadi harus terbuka dulu pikirannya, hatinya, ya ikhlas ngejalaninnya tuh dengan happy. Nah, satu lagi, kalau misalkan teman-teman mau ada support system, saling support, mendukung, itu masuk ke grup. Bukannya aku tuh menghasut atau suruh teman-teman masuk ke grup, ya enggak. Kalau memang teman-teman bisa, ini kok aku juga bikin videonya untuk teman-teman ya kan. Jadi silahkan aja. Tapi kalau misalkan dirasa kayaknya gimana sih caranya, atau enggak lebih detailnya, pantangannya apa-apa aja, ayo join sama aku akan jelaskan. Karena kalau dijelasin di YouTube, yang nonton ini kan semua tensinya tuh beda-beda, nggak semuanya tensinya rendah, nggak semuanya normal gitu, ada juga yang tensi tinggi. Kalau aku sebutkan gini nanti jadi salah, jadi nggak fokus untuk ke orang itu, sedangkan orang itu jenis pekerjaannya apa dulu, timbangan berat badannya dengan tingginya berapa, kebutuhan airnya juga beda. Jadi kalau di kelas itu tuh fokus teman-teman. Jadi bisa konsultasi sama aku, gimana caranya kalau di berat badan aku, pekerjaan aku, misalkan ada yang bekerjanya itu tuh di malam hari ya, entah jualan atau apa. Jadi caranya gimana nih ngatur jam makannya. Orang-orang makannya pagi sampai malam, kalau dia dari malam sampai pagi, jadi dibalik. Gimana ya, jadi kita tuh lebih dari sudut hati ke hati juga gitu teman-teman. Ya udah teman-teman, segitu aja video dari aku di siang hari ini, siang bolong panas ya Allah. Sekarang aku mau masuk dulu, mau adem dan mau sholat ya. Udah pada pulang sholat Jumat yang cowok-cowoknya tuh dari masjid. Sampai ketemu di cerita selanjutnya teman-teman. Tetap semangat, sehat selalu. Salam buat keluarga tercintanya ya. Dadah.